Memiliki suami yang menganggur bukanlah posisi yang mudah untuk setiap perempuan. Ada pertaruhan besar di sana. Pertaruhan harga diri suami pada orang tua dan keluarga besar. Pertaruhan nama baik keluarga pada lingkungan sekitar, hingga pertaruhan cinta yang pernah diputuskan. Demikian juga sebetulnya untuk setiap lelaki. Kehilangan pekerjaan adalah sebuah pertaruhan untuk kelaki-lakiannya. Pertaruhan tentang harga dirinya di hadapan anak istri, serta pertaruhan terhadap kepemimpinannya dalam mencari solusi. Apa yang akan dikatakan ibu dan keluargaku? Tanya seorang istri pada hatinya sendiri, manakala ia dapati kenyataan suaminya sudah 5 bulan di PHK dari tempatnya bekerja. Ia mengerti, pertanyaan itu tak pernah pantas ditanyakannya pada suaminya yang tengah berduka. Ia juga memahami, sang suami lebih terpukul dengan kondisi ini daripada dirinya sendiri. Beruntung ia perempuan karir. Paling tidak, untuk kebutuhan sehari-hari, gajinya masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kegagalan masa lalu dalam berbisnis dan uang pesangon yang tak seberapa membuat si suami takut untuk mengambil pilihan berwira swasta. Lebih baik uang pesangonnya buat jaga-jaga biaya hidup, sembari menunggu aku mendapat pekerjaan baru, ujar sang suami kala itu. Namun, kini uang pesangon itu pun sudah sangat menipis jika tak mau dikatakan habis. Jarak rumah yang berdekatan dengan rumah sang ibu juga menjadi masalah tersendiri. Apa jadinya jika sang ibu menyadari menantunya sudah lama tidak bekerja dan hanya berdiam di rumah? Bagaimana pula perasaan suaminya jika kelak mertuanya menyadari status barunya yang sudah lama tidak bekerja? Belum lagi obrolan tetangga yang mulai terdengar mencari tahu tentang kondisi suami. Alhasil, sang suami sering melarikan diri, terutama saat sang ibu berkunjung menengok cucunya. Masalahnya, intensitas berkunjung ibunya cukup sering ke rumahnya dan tak bisa ditebak harinya. Harus ada yang ia lakukan sebagai seorang istri untuk melindungi harga diri suaminya. Pak, bagaimana jika papa mulai besok setiap pagi berpakaian rapi seperti hendak berangkat kerja? Setelah itu, terserah papa mau kemana dan melakukan apa. Nanti setelah sore, papa pulang dan lagi, jangan lupa membawa oleh-oleh seperti dulu biasa papa lakukan. Tutur sang istri dengan kepala menunduk dan hati-hati. Nanti, setiap pagi aku akan kasih papa uang untuk ongkos dan oleh-olehnya, lanjut sang istri. Awalnya sang suami tak setuju dengan usul itu. Perdebatan terjadi di sana. Tapi dengan kelembutannya, perempuan tadi mampu memberikan pengertian pada suaminya. Akhirnya, dengan berurai air mata, sang suami pun akhirnya menyetujui ide dari sang istri. Bersyukurlah ia menikahi laki-laki yang baik hatinya. Setiap hari suaminya berpakaian rapi, membawa notebook untuk kemudian berangkat beraktivitas. Obrolan tetangga pun perlahan menghilang melihat suaminya sudah memiliki rutinitas seperti biasa. Namun, sebetulnya bukanlah kantor tempat tuju suaminya. Suaminya pergi menuju masjid terbesar di kotanya, atau masjid-masjid lain yang jauh dari rumahnya untuk kemudian beriktikaf, menghabiskan waktu untuk berzikir dan ibadah. Di sela-sela iktikafnya, ia sibuk mencari lowongan kerja dan memasukkan lowongan pekerjaan. Aktivitasnya berakhir setelah asar. Setelahnya ia bersiap pulang dan tak lupa membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Setahun berlalu, mereka bersabar dan bertawakal dalam rutinitas itu. Allah pasti akan menunjukkan jalan batin mereka saat itu. Ini bukan sabar yang mudah bagi seorang istri untuk terus memberi uang setiap pagi demi menjaga harga diri suami. Ini juga bukan sabar yang mudah untuk seorang suami yang mau merendahkan hati diberi uang istrinya setiap pagi. Namun begitulah cinta, ia memadukan kebaikan yang terserak di antaranya. Hingga pagi itu kabar gembira datang. Sang suami berpakaian rapi, tapi kali ini dengan senyum yang berbeda. Bukan senyum yang dipaksakan seperti setiap pagi setahun terakhir. Sang suami berkata, "Ma, alhamdulillah, pagi ini aku berangkat kerja sungguhan. Aku sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan asing. Gajiku sekarang
3 kali lebih besar dari gaji sebelum aku di PHK. Tak ada yang bisa dikatakan oleh sang istri selain bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Sang istri menangis dan memeluk erat lelaki yang dicintainya, lelaki yang dipilihnya. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam pernikahan kita. Manakala salah satu di antara kita jatuh, maka jadilah tangan yang bisa menariknya tegak kembali. Tak selamanya dalam pernikahan, perempuan yang akan menangis. Ada kalanya, laki-laki rapuh dan menitikkan air mata. Jika perempuan meredakan air mata dengan mencari tempat untuk bersandar dan mencurahkan isi hati, laki-laki meredakan air mata dengan mencari tulang rusuknya. Tulang rusuk yang melengkung yang setia menghormati pemiliknya apapun keadaannya. Tulang rusuk yang tak pernah jauh dari posisi hatinya. Jika menyediakan dada untuk bersandar dan telinga untuk mendengar adalah keping kebaikan untuk membangkitkan istri yang terpuruk, maka menyediakan kepala yang mau tertunduk dan bibir yang tersenyum setia tanpa banyak kata akan jadi kebaikan untuk membangkitkan suami yang terjatuh.